Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Awan Petir di channel YouTube Awan Petir ngebahas seputaran pala kawan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya lagi di pembukaan lahan baru, kebun baru kawan. Ini ada dekat jalan raya ya, ini jalan di bawah itu, jalan raya di bawah. Juga pemukiman rumah, ini jalan raya lintas provinsi kabupaten kawan ya. Bawah ini luasannya 3.500 kalau tidak salah kemarin. Kita beli di sini. Alhamdulillah ini bukan bukan warisan gitu, jadi pembelian sendiri. Nah, kita akan ngebahas tentang ini yang suka saya sarankan ke pekebun pala ya. Terutama kita di sini memakai posisi dari pala itu didekatkan dengan pisang. Jadi saya sendiri di sini nanamnya dalam satu titik kebun. Biasanya kalau pembukaan lahan baru kawan ya, ada pisang yang ditanam modelnya tandu seperti ini. Terus ini raja juga ada tandu gitu. Jadi jenis kualitas pisang yang harga jualnya mahal. Paling mahal sih di daerah saya pribadi itu pisang tandu kayak gini gitu. Nah, untuk jarak tanam biasanya kita gunakan tuh kawan, dengan pisang itu dekat, satu jengkal sih sekitar 20-25 cm lah. Itu di sini dari pisang ya, pisang ini ke bibit pala. Ini bibit palanya kita tanam kemarin di bulan 11, jadi awal musim penghujan. Kalau pisangnya sebelum musim penghujan ini gitu kawan. Jadi posisinya seperti ini, jadi harus didekatkan antara bibit pala sama pisangnya. Nanti kalau ada anakan pisang yang maju ke sini dihilangkan, jadi disuruh ke arah sini lah. Untuk posisi dari pisangnya itu berada di sebelah sini tuh, terbit matahari gitu, di terbit matahari. Dan ini sebelah terbenam, ini terbenam matahari tuh. Kalau ini sebelah barat mungkin ya, pisangnya sebelah barat, ini sebelah timur yang posisi bibit palanya, supaya nanti ternaungi gitu maksudnya. Dan ini nutrisinya ini supaya, maksud dan tujuannya supaya penaung di saat musim kemarau. Terus perakarannya dari pala ke ini nutrisinya nanti kan bertukar, malahan yang diuntungkan adalah pala karena kan dingin kalau pisang ini. Nanti kalau dari sini perakaran nyampe ke bonggol pisang ini kan dingin gitu kawan. Jadi di saat musim penghujan di saat musim kemarau nanti akan kuat palanya, tidak mudah mati. Tujuannya seperti itu, karena kalau melakukan penyiraman, apalagi kalau ini kan ratusan ya tanam palanya ratusan, itu bukan siramnya, itu bukan hal yang mudah gitu di saat nanti masuk musim kemarau. Karena di Jawa ini kan musim penghujan 6 bulan biasanya, kemarau 6 bulan, itu bahkan bisa terjadi 8 bulan gitu, 4 bulannya penghujan, bisa terjadi seperti itu. Tapi rata-rata sih di 6 bulan. Jadi kawan, kalau menurut saya sebelum palanya panen duluan ini pisang gitu, kalau dicampur dengan pisang kan, karena kita setiap pembukaan lahan ini kan pisang, hampir pisang semua kawan. Ada juga tanam untuk pakan ternak, ini nanti tak tanam lada atau apa gitu di bawahnya. Sama kopi juga, kita membudidayakan kopi kawan. Kopi jenisnya robusta, ada arabica juga kita pasang. Baru arabica yang kita pasang, robusta masih di posisi pembibitan. Jadi kopi juga nanti panen gitu. Jadi settingannya pala itu kan 6x6. Kopi itu dikasih di kesampingnya terlalu longgar, harusnya sih 1x1, ke atasnya 2,5 atau 3 meter gitu. Ke atasnya, ke pinggirnya 1 meter. Kalau ini kita pakai ke pinggirnya, ini kita pakai 1,5 meter, ke atasnya 2,5, jarak ke atasnya antar kopi dengan kopi gitu kawan.
Dan ini memang settingan kebunnya bagus. Kita juga tanam jagung juga sebagai tumpang sari cepat panennya gitu. Jadi kalau settingannya seperti ini, saya rasa nanti luar biasa pas panennya gitu. Karena saya selalu menyarankan kepada pekebun harus dengan pisang gitu kalau buka lahan pala gitu kawan. Kalau dengan tanaman lain juga, dengan sayuran boleh gitu. Ini saya dengan alpukat, ini yang saya tanam jenis alpukat. Ini bukanir, ada juga ke bawah itu peluang, aligator, ada TA21 ya. Sebelah sini TA21, ke atas juga ada aligator, TA21 peluang. Sebelah sana itu banyak lah jenis alpukatnya di sini. Ada malama, ada kuba, siger, ada juga red Vietnam, ada juga yellow, ada juga Niki. Terus lagi di sana itu Grand Taiwan ada. Semua jenis hampir ada di sini. Kecuali jenis yang kurang memang terlihat bagus lah. Sub 034 kita nggak budidayakan karena kurang bagus dari bentukan gitu kawan. Ini ke atasnya posisinya dengan durian di atas gitu. Dia paling atas itu pala dengan cengkeh. Kalau di tengah durian, ke bawahnya ini alpukat dengan pala. Gitu kawan. Nah ini nanti kedepannya untuk ternak ini. Kalau di kita Ki Hujan, kalau di seluruh Indonesia biasanya dinamakan gamal ini. Dari satu pohon aja ini sudah berapa? Ini tunas kawan. Jadi nanti cukup untuk kambing lah. Sebelah sini pala ya dengan rumput pakcong. Ke sebelah sini masih di sela-selanya ini kopi. Kopinya sudah masuk 500 pohon di sini kawan. Jadi ke atasnya belum karena belum dibersihkan nih. Ada